Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, senantiasa lisan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Pada kesempatan malam ini kita kembali berjumpa dengan saudara-saudara seiman, dengan saudara-saudara seislam dalam sebuah majelis ilmu, dalam sebuah majelis tawasau bil haq wa tawasau bis sabar, saling mewasiatkan, saling menasihati, saling memperingatkan dalam kebenaran dan sabar di atas kebenaran. Ini menunjukkan bahwasanya jalan ilmu itu membutuhkan kesabaran. Mendengarkan ilmu membutuhkan kesabaran, memahaminya membutuhkan kesabaran, mempelajarinya juga membutuhkan kesabaran. Maka semasa kita hidup di dunia ini, kita berusaha untuk terus bersabar di atas jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga terus bersabar untuk menjauhi perkara-perkara dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang tidak disibukkan dengan ketaatan, maka pasti dia akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, atau disibukkan dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita masih pada tema yang sama, pembahasan yang sama, yaitu antara Umar radhiyallahu anhu dan harta. Kita berbicara tentang Umar radhiyallahu taala anhu, tentang zuhudnya beliau di dunia. Dan kita sudah menjelaskan bahwasanya perkara zuhud bukan berarti lari dari dunia, bukan berarti meninggalkan dunia. Akan tetapi zuhud yang sesungguhnya yaitu orang-orang yang mengutamakan akhirat dari dunianya dan tidak berlebihan dalam dunia. Banyak orang salah memahami bahwasanya zuhud itu adalah dengan sibuk dengan akhirat saja, kemudian dia melupakan dunianya. Tidak. Seorang tetap mengambil bagiannya dari dunia, akan tetapi mengambil secukupnya.
yang membantu dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah, yang membantu dia untuk menjadi orang-orang yang rajin dalam mempersembahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan memahami zuhud itu meninggalkan harta, meninggalkan dunia. Oh, saya mau zuhud, saya tidak mau pakai mobil, saya mau jalan kaki kajian dari kesini ke Aimal. Iya, kenapa? Alasannya zuhud. Oh, saya mau zuhud jalan kaki. Dari mana? Dari sini sampai Terara. Selama motor atau mobil itu membantu kita untuk mengaji, maka silahkan pergunakan harta yang kita miliki mendekatkan kita kepada Allah, menyibukkan kita untuk tujuan akhirat. Inilah zuhud yang sesungguhnya. Mari khotal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kita berbicara tentang zuhudnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada pertemuan yang lalu. Lihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terkadang orang di dunia berlebihan dalam dunia. Dia kehidupannya dipenuhi dengan gemerlapnya dunia. Tasnya saja harga miliaran. Tasnya saja harga ratusan dunia. Kemudian kalau ingin makan nasi goreng harus kemana? Harus ke Singapura dulu. Iya. Dia harus kalau makan pizza harus pergi kemana? Pergi ke Amerika. Ini orang-orang yang berlebihan dalam urusan dunia. Ikhwatal iman, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sosok pribadi yang begitu zuhud dalam urusan dunia. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam kitab beliau At-Tabaqat. Beliau mengatakan, "Wallahi inni law syi'tu kuntu alyanakum ta'aman wa araqqakum 'aishan." Demi Allah, sesungguhnya jikalau aku mau, aku mampu menjadi orang yang paling enak makanannya, orang yang paling mewah hidupnya. Aku bisa untuk melakukan itu jikalau aku mau, jikalau aku ingin. Inni wallahi ma ajhalu an kuraqira wa asnimah wa ansila'in wa sinabin wa sala'iq. Sesungguhnya demi Allah, kata beliau, aku tidak pernah jahil tentang urusan makanan-makanan yang mewah, tentang kehidupan-kehidupan yang mewah. Semuanya aku ketahui tentang kehidupan yang mewah ini. Akan tetapi walakinni astabqihi lil akhirah. Akan tetapi aku ingin sisakan dia demi kehidupan akhiratku. Aku ingin sisakan kemewahan dunia ini demi kemewahan akhiratku. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Umar radhiyallahu ta'ala mengingat firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-20. Orang-orang kafir yang menghabiskan kemewahan dunianya, dia habiskan kemewahan hidupnya di dunia, kebaikan hidupnya di dunia, yang di akhirat yang tersisa hanya apa? Siksa saja. Makanya Allah mengatakan, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian sudah menghabiskan kemewahan-kemewahan hidup kalian di dunia. Itu orang kafir. Ini cara hidupnya orang kafir. Mereka berusaha menikmati hidup ini dengan senikmat-nikmatnya. Mereka berusaha menikmati kemewahan hidup ini, kehidupan hidup ini sampai pada puncak yang tertingginya. Makanya Allah katakan kepada mereka, kalian menghabiskan kemewahan hidup kalian di dunia. Wastamta'tum biha, dan kalian benar-benar menikmatinya. Kalian benar-benar menikmatinya. Makanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada perutnya, isbir, katanya, ketika dia lapar. Jadi Umar hanya memakan sepotong roti terbuat dari gandum sampai beliau berjumpa dengan Allah. Jadi kebanyakan hidupnya memakan sepotong roti dari gandum untuk menutupi rasa laparnya saja, sampai beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari murid beliau, wa kana batnuhu rubbama qarqara, perut beliau qarqar. Apa bahasa kita? Apa? Kerok. Nah, bahasa Arabnya qarqara.
Ya, krok. Tapi mirip ini Nabi. Kalau ini koro. Kalau kita krok. Suatu ketika perutnya Umar berbunyi. Kemudian dia mengatakan kepada perutnya, "Isbir." Wahai perut, katanya, sabar. "Fa wallahi ma indi illa ma tara hatta talhaqa billah." Demi Allah, katanya, aku tidak memiliki kecuali yang engkau dapatkan hari ini saja. Jadi jatahmu cuma roti ini saja sampai engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jatahmu apa? Roti ini saja sampai engkau berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Padahal Umar mampu untuk memakan makanan yang mewah. Umar mampu untuk hidup dengan kehidupan yang gemerlap. Umar mampu. Sebagaimana kita ketahui sahabat yang kaya raya di kota Makkah dahulu, seorang pebisnis yang sukses sebagaimana suksesnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhum jami'an. Akan tetapi inilah dia ikhwatal iman. Artinya kehidupan akhirat itu lebih diprioritaskan daripada kehidupan dunianya. Tapi kalau kita alhamdulillah subhanallah para jamaah, setiap hari tidak pernah dia kor-korot yang kita ini. Tidak pernah dia kerak, subhanallah. Gorengan ada, roti ada, pecel ada, nggak ada yang kurang. Allahu Akbar. Kehidupan kita subhanallah luar biasa kenikmatannya dibandingkan dengan kehidupan mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi pembahasan selanjutnya kita akan berbicara yang berkaitan antara Umar dan harta, yaitu sikap waraknya Umar. Sikap apa para jamaah? Sikap waraknya Umar. Kalau bahasa orang Sasak, orang Indonesia tidak bisa nyebut ra katanya. Radhiyallahu anhu. Ya. Kita orang Sasak mengatakan qaf jadi kaf. Ain. Makanya jangan heran kalau kita mengaji sama orang yang benar cara makharijul hurufnya, caranya benar dalam mengucapkan huruf-hurufnya, maka lisan kita akan diperbaiki. Maka jangan heran kalau kita mendengar orang selawat itu apa katanya para jamaah? Allahumma salli ala Muhammad. Seharusnya Allahumma salli. Kalau Allahumma salli ala Muhammad, apa arti salla yusalli? Artinya tasliyah, menghibur. Wahai Allah, hiburlah Nabi Muhammad. Berarti Nabi kita sedih terus kalau begitu. Iya. Dan kita ingat para jemaah, banyak orang tidak bisa menyebutkan ra, disebut dengan ra, wara kalau bahasa Arabnya. Wara. Satu kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab terdiri dari 4 huruf. 3 huruf. Wara. Kemudian dalam bahasa Indonesia terdiri dari 4 huruf. Kata ini sederhana. Tapi kalau sifat ini kita miliki, maka seorang hamba akan mendapatkan begitu banyak warna-warna kebaikan. Wara artinya meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat, meninggalkan perkara-perkara yang mubah yang berlebihan. Ini yang disebut sebagai wara. Meninggalkan perkara yang haram jelas, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, yang samar hukumnya antara halal atau haram. Kemudian meninggalkan perkara-perkara yang boleh tapi berlebihan. Ikhwatal iman, orang terkadang susah meninggalkan yang haram, berarti dia pasti berat meninggalkan yang syubhat. Ini konsekuensi. Yang haram saja dia berat, apalagi yang syubhat. Dan terkadang orang dia mampu meninggalkan yang haram, tapi dia berat meninggalkan yang syubhat. Ada orang yang mampu meninggalkan yang haram dan yang syubhat,
tapi dia belum tentu bisa meninggalkan perkara mubah yang berlebihan. Tapi kalau orang bisa meninggalkan 3 perkara ini, dia sampai pada level wara. Dan ini level yang sangat berat, ikhwatal iman. Makanya Nabi SAW bersabda tentang sifat wara ini dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan menuntut ilmu lebih utama daripada banyak ibadah. Ingat, ini membandingkan antara mempelajari ilmu dengan ibadah. Ingat, ibadah yang sunnah maksudnya, bukan ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib jelas. Keutamaan ilmu lebih baik dari apa? Keutamaan ibadah. Wa khairu dinikumul wara. Sebaik-baik agama kalian adalah wara. Ini kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik agama kalian adalah al-wara. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan definisi wara ini dengan ungkapan yang singkat, padat dan jelas. Mana dikatakan wara, beliau mengatakan tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Ini yang disebut wara, meninggalkan sesuatu yang membahayakan nasibnya di akhirat. Seorang hamba meninggalkan sesuatu yang membahayakan nasibnya di akhirat, ini disebut sikap wara. Dan seorang yang beriman harus memiliki sifat ini. Tinggalkan segala yang berbahaya bagi akhirat kita. Jangankan urusan akhirat, dunia saja kita mencari dan berusaha menghindar dari perkara-perkara yang mendatangkan mara bahaya bagi diri kita. Adakah orang yang berakal di dunia yang menjatuhkan dirinya ke dalam mara bahaya? Ada enggak? Enggak ada, enggak ada. Orang yang akalnya sehat tidak mungkin akan menjatuhkan dirinya ke dalam mara bahaya. Enggak ada. Antum cari dari ujung barat dunia sampai ujung timur dunia, antum tidak akan mendapatkan itu. Apakah ada orang yang dikatakan, Pak, jangan makan makanan ini, di situ ada racun tikus, kira-kira dimakan atau tidak? Jadi dia akan makan. Kenapa? Dia tahu itu bahaya. Dia tahu itu marah bahaya, ikhwatal iman. Suatu yang membahayakan jiwanya, nyawanya, dirinya. Tapi sekarang, kalau bahaya di dunia, kebanyakan kita lihat dengan kasat mata kita. Tapi bahaya akhirat, kebanyakan datang dalam bentuk perkara-perkara berita yang gaib. Sehingga terkadang kita tidak peduli dengan berita itu. Nah, itu masalahnya. Allah suruh tinggalkan kita riba. Allah suruh tinggalkan kita perkara-perkara yang haram. Allah perintahkan kita menjauhi perkara-perkara yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Kenapa? Karena itu demi Allah pasti berbahaya bagi nasib kita di akhirat. Makanya Allah perintahkan kita. Allah tidak mengharamkan sesuatu melainkan di situ ada bahaya bagi kita. Allah tidak mungkin mengharamkan sesuatu melainkan di dalamnya ada yang memberikan mudarat bagi diri kita, jiwa kita. Makanya kuatal iman rahimani wa rahimakumullah, pantaslah Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang lain kepada Abu Hurairah. Lihat ikhwatal iman, nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya Abu Hurairah, kata Nabi SAW, wahai Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah engkau hamba yang wara', maka engkau akan menjadi sebaik-baik ahli ibadah. Lihat ikhwatal iman, level ini antum akan dapatkan dengan kita menjadi hamba yang memiliki sifat wara' ini. Kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah engkau hamba yang wara', engkau akan menjadi sebaik-baik ahli ibadah. Tapi haram banyak kita lakukan, bagaimana kita akan memiliki sifat yang wara'?
syubhat masih kita tidak pedulikan, bagaimana kita akan mendapatkan sifat yang wara? Banyak perkara-perkara yang mubah kita berlebihan dalam melakukannya. Bagaimana kita akan mendapatkan perkara sifat sikap yang wara? Tidak akan dapat. Wa kun qani'an takun ashkaran nas. Ini nasihat yang kedua, ikhwatal iman. Jadilah engkau orang yang qanaah, orang yang selalu ridha terhadap pemberian Allah. Maka niscaya engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Ini yang berat. Demi Allah, ini yang berat, ikhwatal iman. Menerima apa adanya dari pemberian Allah, dari apa yang telah Allah tetapkan jumlahnya bagi kita. Kalau banyak, nggak ada kita yang protes, nggak ada kita yang tidak suka, nggak ada kita yang tidak akan tersenyum lebar manakala mendapatkannya. Tapi kalau dia kurang, dia sedikit, fawallahi, maka demi Allah, terkadang hati ini berat, hati ini sempit, dada ini terasa sesak. Manakala itu kurang, kita terima. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Wa kun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah engkau hamba yang qanaah, engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang qanaah. Menumbuhkan qanaah tentu dengan beriman kepada takdir Allah, ikhwatal iman. Kalau antum ingin bisa menjadi hamba yang qanaah, imani takdir Allah dengan iman yang benar. Kalau antum tidak beriman, kita tidak beriman kepada takdir Allah dengan cara yang tidak benar, maka mustahil kita sampai kepada level qanaah. Mustahil kan sampai kepada level itu. Kenapa ikhwatal iman? Karena orang yang beriman dengan keimanan yang benar terhadap takdir Allah, itu yang dia dapatkan, dia akan mengatakan, ini sudah yang Allah tetapkan bagi jiwa saya, bagi diri saya. Ini adalah bagian yang terbaik yang saya terima. Ini adalah bagian yang Allah tahu ini kebaikan bagi saya. Itu yang akan keluar, terucap dari lisannya, atau terbesit di dalam sanubarinya atau hati kecilnya. Tapi kalau tidak beriman kepada takdir dengan keimanan yang benar, pasti akan mencari sesuatu yang menyebabkan kurangnya apa yang dia dapatkan. Kenapa kok bisa begini? Padahal saya sudah maksimal. Padahal saya sudah serius. Saya sudah berusaha dengan pikiran, dengan tenaga. Saya berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan. Tapi kenapa kok demikian? Padahal ada ungkapan yang mengatakan usaha tidak pernah hasil tidak pernah apa? Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Dari mana Anda mendapatkan ini? Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Benar apa enggak para jamaah? Ya, belum tentu. Takdir tidak akan pernah meleset, itu yang benar. Iya, takdir tidak akan pernah meleset, itu yang benar. Usaha, iya, tapi ketentuannya dari Allah, itu yang benar. Saya hanya bisa berusaha, adapun hasilnya dari Allah, itu yang benar. Nggak ada usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ya khotal iman. Banyak orang yang cerdas, banyak orang yang gelarnya tinggi tapi rezekinya pas-pasan. Banyak orang yang nggak tamat SD, nggak tamat SMA, tapi subhanallah, Allah bukakan pintu rezeki yang selebar-lebarnya bagi dia. Seharusnya kalau rezeki itu diukur dengan kecerdasan, orang yang cerdas yang harus banyak rezekinya. Iya kan? Iya. Tapi buktinya enggak, ikhwatal iman, tidak. Banyak orang-orang yang tidak cerdas, tapi subhanallah dia diberikan rezeki yang melimpah ruah oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita kembalikan ini kepada takdir Allah. Untuk bisa kita lapang dada,
supaya dada ini jangan sempit, jangan gundah, jangan susah. Ini kita ya terlalu banyak meratapi rezeki kita karena ini ikhwatal iman. Tidak benarnya keimanan kepada takdir. Ini datang, ya Allah, kanangan yang kuna. Ini datang, itu datang, subhanallah. Hatinya terlalu sempit, dadanya selalu sesak. Dia selalu menggerutu, dia selalu tidak terima. Padahal apanya yang kurang dari dia? Dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa ahibba lin-nas ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan." Ingin menjadi mukmin yang sejati, inilah dia. Cintai bagi saudaramu sebagaimana engkau cintai bagi dirimu. Takun mu'minan, engkau akan menjadi seorang mukmin yang sejati. Cintai bagi dirimu, cintai bagi saudaramu apa yang kau cintai bagi dirimu. Iya. Tapi ini berat, ikhwatal iman, berat. Saya beli HP misalkan harga 2 juta. Artinya konsekuensinya saya harus juga ingin saudara saya mendapatkan HP seharga 2 juta. Saya mendapatkan hidayah di atas sunnah. Saya juga harus berusaha saudara saya mendapatkan hidayah di atas sunnah. Cintailah bagi saudaramu apa yang kau cintai bagi dirimu. Kan ini yang dipraktekkan oleh para sahabat sebagaimana yang saya sering ceritakan kepada antum kisahnya siapa? Abdurrahman bin Auf dan siapa, ada ingat para jamaah? Sa'ad bin Rabi'. Masih ingat atau apa enggak? Yang ditawarkan setengah hartanya. Sa'ad bin Rabi' mengatakan, silahkan ambil setengah hartaku wahai Abdurrahman bin Auf. Dia cintai bagi dirinya, dia cintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Ya ikhwatal iman, enggak ada kita yang mampu seperti mereka. Setengah harta, hitung 1 miliar berapa? 200 juta. Hitung 5 toko, berarti 2,5 toko. 1 hektar berarti berapa? Nah ya, bagi-bagi 50 hara, 50 hara. Dia katakan, ini istri saya 4, silahkan pilih mana yang kau sukai, saya akan ceraikan, dia kemudian nikahi. Ini mukmin yang sejati, ikhwatal iman, orang beriman yang sejati. Makanya kalau kita masih bakhil mengeluarkan harta ini, jangan ngaku orang-orang yang beriman mukmin sejati, jangan. Saldo antum masih tebal di ATM itu, panjang nominalnya, tapi antum berat untuk menginfakkannya. Jangan ngaku sebagai orang-orang beriman yang beriman sejati, jangan ngaku-ngaku seperti itu. Kita ini ikhwatal iman, mereka yang dijamin masuk surga. Luar biasa, mati-matian mencari surga itu dengan berbagai macam cara. Kita yang gak ada yang jamin, mati-matian malasnya. Kebalikan. Antum lihat Abdurrahman bin Auf punya 700 ekor onta dengan barang dagangannya. Saya infakkan fi sabilillah wahai Rasulullah. Nggak dia pakai kalkulator dunia, wab dulu. Maka aku impakkan saya kira kurang ini ya. Mereka nggak pernah pakai kalkulator dunia, sehingga apa? Tumbuhlah sikap zuhud itu ya ikhwatal iman. Tapi kalau antum pakai kalkulator dunia, nggak ada kata zuhud itu. Selalu mikirlah, entah aman dulu. Nah, ngombe tadahan ini. Nah, ngombe tadahan ini. Ini yang berat ini. Ini yang bahaya. Kemudian wa ahsin jiwara man jawara katakun musliman. Berbuatlah kepada tetanggamu maka engkau akan menjadi seorang muslim sejati. Tapi kita di kota ini susah bertetangga ini. Saya rasakan di sini terutama selama berapa tahun saya tinggal. Saya tidak pernah lihat muka tetangga ini. Rahimahullah. Rahmatan wasi'ah. Subhanallah, kalau kita di kampung tetangga itu hidup luar biasa. Saling jauang kita beras, saling jauang kita sayur-sayur, sayur mayur. Betul-betul hidup suasana bertetangga di kampung itu ikhwatal iman. Tapi di perkotaan seperti ini hilang ini. Tidak bisa saya sampai kepada level ini. Takun musliman, engkau akan menjadi seorang muslim yang sejati. Wa aqillad dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Jauhilah banyak tertawa. Sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Maka jangan suka nonton stand up komedi.
Mereka berdusta, cari cerita-cerita bohong supaya orang tertawa. Ini haram, nggak boleh. Celaka, 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 kata Nabi SAW. Orang-orang yang berbohong untuk membuat orang tertawa. Wailullahu wa wailullahu, kata Nabi SAW. Tapi ini acara yang paling laris manis kan? Ya, senang orang nonton. Sampai terpingkal-pingkar, tertawa, terbahak-bahak, seakan dunia miliknya sendiri. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita membaca beberapa riwayat. Disebutkan dalam kitab ini riwayat waraknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib. Di antara sifat waraknya beliau radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Sa'd bin Abi Waqqas. Lihat ikhwatal iman. Ini warak yang sesungguhnya. Ini tidak muncul melainkan dari keimanan yang tinggi. Sebagaimana yang kita katakan, yang membuat Umar zuhud itu, yang membuat Umar warak itu adalah pondasi iman kepada Allah dan tahu harga dunia. Qadima ala Umar radhiyallahu anhu miskun wa ambar min al-bahrain. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sa'd bin Abi Waqqas. Telah datang kepada Umar misk, salah satu bentuk parfum para jamaah, kasturi, wa ambar, ini salah satu merek parfum. Saya tidak bisa sebut namanya, saya tahu aromanya saja. Ya, ambar ini salah satu merek minyak wangi khotaliman yang aromanya khas. Minal Bahrain, dari negeri Bahrain. Faqala Umar, wallahi lawadittu anni ajid imra'atan hasanatal wazni tazinu li hadha at-tib hatta ufarriquhu 'ala al-muslimin. Kata beliau, demi Allah, saya ingin mencari seorang wanita yang pintar menimbang, mengukur. Yang mengukur saya, yang mengukur bagi saya parfum ini, wangi-wangian ini. Kemudian saya bagikan dia kepada kaum muslimin. Lihat ikhwatal iman, antum lihat ini. Kemudian lihat apa kata istrinya, Atikah. Nama istrinya Atikah. Ana jayyidatul wazn, fahalumma azinu lak. Wahai suamiku, aku pintar menimbang. Memang istrinya pintar menimbang. Biarkan aku menimbang untukmu. Qala la, oh enggak boleh. Qalat walimah. Protes istrinya, kenapa engkau tidak berikan aku untuk menimbangnya? Aku kan bisa menimbang itu. Akhsha an ta'khudhi hakadha fataj'alihi hakadha. Lihat kata Umar, saya khawatir katanya. Nanti jangan-jangan ketika kamu menimbang wangi-wangian ini, kamu colet dia ke dalam lubangnya dengan tanganmu, kemudian engkau usap dia ke lehermu, dan kamu ambil hartanya kaum muslimin. Cuma secolet para jamaah. Umar tidak mau harta kaum muslimin itu diambil sama istrinya secolet. Lihat ya kata iman ini, warak yang luar biasa, yang enggak dimiliki oleh siapapun di zaman ini. Coba kira-kira ada harganya enggak? Aduh, coletan kemudian sekedar di leher saja. Ada harganya kata iman? Ada harga apa enggak? Demi Allah enggak ada harganya. Enggak ada harganya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan dari Nuaim al-Attarah, salah satu Nuaim al-Attarah penjual minyak wangi. Pada kali ini Umar, makanya Umar itu berhenti ngasih istrinya gara-gara peristiwa ini. Karena Umar yadfa'u ila imra'atihi tayyiban min tayyibil muslimin. Umar memberikan istrinya parfum untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Dia yang mengukurnya. Faja'alat tuqwimu wa tazidu wa tanqus. Dia mulai mengukur wangi-wangian itu dengan jarinya, ditambah, dikurangi, diukur. Ah, ini kurang, ya ini
lebih, kurangi, tambah, kurangi, tambah, kurangi dengan jari-jarinya. Wa taksiruhu bi asnaniha, dan parfum yang masih keras digigit dengan apa? Dengan giginya. Fayal aku bi usbi'iha syai'un minhu. Berceritalah tukang parfum ini. Kemudian dibasahilah sebagian parfum itu. Kemudian diusap di khimarnya, di jilbabnya. Qalat fadakhala Umar. Masuklah Umar. Untuk melihat ini kota iman wara yang sesungguhnya. Masuk Umar, qala ma hadhihi ar-rih. Mampu apa ini? Ini apa ini kawan istrinya, ditunjuk istrinya. Fa akhbarathu alladhi kan. Diceritakan apa yang terjadi. Tadi saya gigit apa? Wangi-wangian itu untuk dibagikan. Dan sisanya dilap pakai mulut tangannya, kemudian diusap di mana? Di jilbabnya. Apa jawaban Umar radhiyallahu anhu? Tibul muslimina ta'khudinahu anti fatatayyabina bihi. Anti kok berani sekali ngambil parfumnya kaum muslimin? Kok enak sekali anti pakai parfumnya kaum muslimin? Langsung dibuka jilbab istrinya, dicuci. Lihat ya kata iman. Kemudian setelah dicuci ternyata masih aromanya. Lagi di tanah pakai gosok dia. Allahu akbar. Ya ilahi. Summa yadluquhu fit turab. Summa yashumuhu. Setelah diusap dengan dicium lagi, masih ada aromanya, dicuci lagi dengan air. Subhanallah ikhwatal iman. Ini wara yang sesungguhnya. Takut. Padahal dia berhak mengambil itu, kan dia seorang pemimpin. Dia punya bagian untuk itu ikhwatal iman. Tapi inilah wara, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat, dan meninggalkan perkara yang mubah yang berlebihan. Tapi subhanallah, kita sekarang yang bahaya saja kita hisap dia. Yang bahaya kita hisap. Maka jangan heran di Indonesia ini orangnya hebat-hebat. Paku dimakan, beling ditelan. Maka jangan heran kalau hanya sekedar rapi dihisap, jangan heran. Beling saja dimakan sama mereka, paku saja ditelan sama mereka. Wala haula wala quwwata illa billah. Sudah azan para jemaah ya? Sudah? Baik, azan dulu ikhwatal iman, baru kita lanjutkan sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Kita lanjutkan beberapa kisah sedikit lagi tentang Umar dan wara'nya. Suatu ketika diriwayatkan oleh Abdurrahman Al-Asy'ari, beliau keluar berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa kana li Umar naqatun yahlibuha fantalaqa gulamuhu dhata yawmin fasaqahu labanan faankarahu. Suatu hari Umar bersama Abdurrahman Al-Asy'ari ini, dan Umar memiliki seekor onta yang beliau biasa peras susunya. Maka sang budak memeraskan susu bagi tuannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar mengingkarinya. Lihat, dia tahu rasa susu ontanya yang biasa. Waihaka min aina hadzal laban? Celaka dirimu, dari mana kau datangkan susu ini? Qala ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna naqata in falata 'alaiha waladuha fashariba labanaha. Sungguhnya onta ini, katanya, anaknya kabur. Kemudian setelah dia berjumpa dengan anaknya, dia meminum dari ibunya. Akhirnya saya tidak bisa memeras susunya. Terpaksa saya peras susu harta dari Baitul Mal. Faqala lahu Umar, waihaka saqaitani naran, celaka dirimu. Apakah engkau tega memberikan aku air yang terbuat dari api? Apakah engkau tega menyiramkan ke mulutku api neraka? Lihat ikhwatal iman. Padahal itu Baitul Mal, dia berhak punya andil di situ. Kemudian katanya, ud'u li Ali bin Abi Thalib, panggil Ali bin Abi Thalib. Fada'ahu faqala inna hadza amada ila naqati min malillah fasaqani labanaha afatahillahu li? Qala na'am ya Amirul Mukminin, huwa halal laka wa lahmuha. Ini dipanggil Ali. Tanyakan kepada orang-orang, apakah ini halal bagi saya atau tidak? Akhirnya Ali pergi bertanya kepada orang-orang, bahasanya Amirul Mukminin sudah meminum susu onta dari Baitul Mal. Apakah kalian menghalalkannya bagi pemimpin kalian? Ya, kami halalkan, silahkan dia ambil, katanya. Dia halal bagi dirinya, dagingnya dan susunya. Lihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, coba hanya sekedar seteguk susu. Tapi begitulah kehati-hatian seseorang terhadap perkara akhiratnya. Sangat peduli terhadap apa yang masuk ke dalam perutnya. Tidak sembarangan mereka masukkan apa yang mengenyangkan perut mereka. Tapi kita subhanallah saat ini haram tidak peduli, syubhat tidak peduli. Yang penting itu membuat perutnya kenyang. Yang penting itu membuat hidupnya terasa lebih ringan. Yang penting itu membuat hidupnya terasa lebih bahagia. Dia tidak peduli khotal iman. Maka inilah yang harusnya kita ambil ibrah, pelajaran dari kisah yang mulia ini. Maka suatu ketika beliau sakit parah. Kemudian diperintahkan oleh dokter yang merawatnya Umar, tabib, untuk minum madu. Dan beliau tidak punya madu kecuali madu yang ada di Baitul Mal. Apa katanya? Tolong ambilkan saya madu dari Baitul Mal. Kemudian sebelumnya minta kehalalan dari kaum muslimin terlebih dahulu. Ya ilahi khotalina. Ini wara' yang luar biasa, yang membuat dia sebagai sahabat yang mulia. Sifat yang mulia akan pasti mengantarkan kepada pelakunya menjadi orang-orang mulia.
Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira demikian kajian kita pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang kajian tafsir.